DKI Jakarta ke depan itu tidak lepas dari peran-peran ulama, dimulai dari berdirinya Republik ini. Karena sesungguhnya para pejuang di Jayakarta ini zaman dulu adalah para ulama-ulama. Ulama adalah stakeholder terbesar di Republik ini, termasuk di Jayakarta atau sekarang disebut DKI Jakarta. Maka perannya para kiai yang sudah mensepakati bahwa negara ini adalah negara, kalau NU-nya menyebut Al-Mu'ahadah Watoniyah, kalau Muhammadiyah menyebut Darul Mu'ahadah, kalau MUI menyebut Darul Mithaq. Tiga sebutan itu artinya sama, maksudnya sama. Maksudnya sama itu karena sama-sama ini adalah negara kesepakatan. Kesepakatannya siapa? Kesepakatannya para founding fathers untuk mendirikan sebuah negara. Maka di daerah ibu kota Jakarta pun demikian, bahwa ulama-ulama ini adalah tokoh pendirinya. Ketika ada apa saja, maka share utama untuk musyawarah. Karena pada titik inti bernegara dan berbangsa ini, termasuk mengelola ibu kota, mengelola provinsi Jakarta, pada dasarnya adalah konsep ulama bahwa al-aslu fid daulah wa tauliyah asyuro warido, bahwa dasar daripada bernegara, berbangsa, dan juga kekuatan pemerintahan itu semua harus dilaksanakan dengan syuro warido, musyawarah mufakat. Maka ulama tidak bisa ditinggalkan dalam konteks ini. Ada dua hal: merasa ditinggalkan atau karena tidak pernah mendekat. Konteks yang kedua, tidak pernah mendekat karena sesungguhnya ada sistem untuk mendekatkan. Nah, sistem yang untuk mendekatkan itu adalah, kalau NU adalah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, saya pendiri untuk DKI, dan saya yang muter-muter untuk nyusun pertama waktu pengurus pertama DKI. Nah, kurangnya pendekatan, tidak sekedar mendekat secara manusiawi, silaturahim ini, tapi ada sebuah sistem yang untuk bisa mendekatkan. Tinggal bagaimana pengurus PKB ini merekatkan diri kepada para ulama-ulama ini. Kalau pengurus PKB-nya sudah merekatkan diri dengan ulamanya, maka dengan sendirinya tidak ada kata ditinggalkan atau merasa ditinggalkan. Karena sistem ini yang bekerja. Sistem kiainya diayomi, kiainya disambut ke rumah PKB, kiainya didatengin, tidak sekedar minta doa, tapi pikiran-pikiran yang paling utama mengelola sebuah bangsa, mengelola sebuah pemerintahan DKI Jakarta. Beliau inilah punya pikiran-pikiran dasar, karena sesungguhnya dasar daripada politik ada dalam kitabnya beliau ini. Tidak boleh wacana. Diperjuangkan agar ulama. Saya termasuk pendiri PKB. Jangan wacana. Sudah kewajiban. Wajib ya guys. Orang PKB merekatkan ini. Bukan Anda nunggu-nunggu kiainya suruh datang ke Anda siapa. Wong kiai yang punya stakeholdernya yang paling besar. Kok sampai nunggu-nunggu? Kita nunggu, nggak boleh. Kita yang datang, kita yang menjemput.
kita yang memberikan fasilitas. Ingat, qanunul injidab, hukum daya tarik menarik. Kalau Anda ingin merekatkan, hukum daya tariknya itu adalah cuma satu. Qoblal akhdhi antuktiya awalan. Ini qanunul injidab. Sebelum Anda minta mengambil pasokan dari kiai-kiai, pasokan power dari kiai-kiai, ini hukum qanunul injidabnya adalah antuktiya awalan. Anda harus mengasih dulu. Loh, silaturahim aja nggak pernah, bagaimana ngasih? Ingat, ngasih tidak harus uang, duit, wealth, tidak. Ngasih senyum aja nggak pernah, datang nyium tangannya, kan repot. Ini persoalannya. Dan ini adalah qanunul injidab. Hukum tarik menariknya kayak begitu. Kalau Anda keluar dari hukum ini, tidak akan pernah mendekat, tidak akan pernah bareng-bareng, kurang melakukan qanunul injidab ini, kurang diterapkan, yaitu qoblal akhdhi antuktiya awalan. Wes, mau buku apa, mau kitab apa, pasti ini judulnya. Apa yang sudah PKB berikan kepada pendiri misalnya? Apa coba? Pendirinya loh di DKI. Kan sowan aja jarang. Nah, tapi ini bukan sekedar mengingatkan, ini sebuah kewajibannya. Dan saya yakin bisa mampu. PKB DKI mampu. Karena masih banyak kiai-kiai yang kelihatan. Gitu. Dan saya akan terus, saya tidak pernah keluar, saya akan terus ikut mendorong dan mensupport untuk hal ini. Nah, itu kembali lagi kepada asas yang pertama. Al-aslu fid daulah wa tauliyah huwa asyuro warido. Syuro waridonya gimana? Tapi sebelum kita datang ke syuro warido, harus ada di pikiran dan perasaan kita, siapa yang paling tepat untuk dewan suronya, siapa yang paling tepat untuk takfidnya. Banyak kok yang istiqomah dari dulu sampai sekarang. Saya lihat semua, saya ngerti semua karena saya pendiri dan saya keliling mencari orang-orang.